Cek, halo sobat anime, gas lagi dah Legend of Emperor, langsung aja gaskan. Preview sedikit dari part sebelumnya, saat ini Jivadia telah tumbuh dengan kondisi yang luar biasa setelah dia mendapatkan rekonstruksi ulang yang diberikan oleh senior Yuzi. Di sini Jivadia mencoba untuk dapat menggunakan teknik baru yang telah ia pelajari dari senior Yuzi yang membuatnya pun dapat melompat terbang, tapi itu juga membuat Jivadia sempat terjatuh ketika dia tidak bisa mengendalikan dirinya dan dia jatuh ke dalam dasar sungai. Sedangkan sudut lainnya, saat ini untuk Raja Zuo, dia pun masih menghadapi orang tua ini. Dan di sini orang tua itu ternyata dia cukup kuat, tapi karena memang kondisinya dipasung membuatnya pun sampai terjatuh dan dia juga sedikit terluka. Di sini orang tua ini dia pun mengatakan dan juga cukup kagum dengan kemampuan yang dimiliki oleh Kaisar. Tapi itu juga membuat orang tua ini dia kembali bangkit dan dia menyiapkan sebuah serangan untuk dapat mencoba kemampuan yang dimiliki oleh Kaisar, dan dia menantang apakah Kaisar mampu menahan serangan yang ia berikan. Dan ketika serangan tinju iblisnya datang di sini, Kaisar Zuo dia pun mencoba untuk dapat menghentikannya dengan teknik tubuh emas iblis surgawi, dan itu membuat Kaisar memang dapat menahan serangan yang diberikan oleh orang tua itu, tapi tidak dengan pasukan yang ada di sekitaran dari dirinya. Mereka semua terkena serangan rebound dan mereka juga langsung pindah alam. Dan untuk orang tua ini, dia juga mengambil gadis yang sebelumnya dan dia langsung melepaskannya kepada Kaisar, dan dia mengatakan kepada Kaisar, hadiah, kukembalikan hadiahmu, ucap dari orang tua itu. Tapi untuk Kaisar dengan menggunakan teknik petir langit penghancur gunung, dia dapat menghancurkan dayang yang datang ke arah dirinya dengan sangat-sangat mudah. Dan untuk orang tua ini, dia menikmati ini semua dan dia mengatakan kalau ini adalah sebuah persembahan yang sangat nikmat dan juga segar, ucap dari orang tua ini. Tapi melihat sikap yang ditunjukkan oleh orang tua itu membuat Kaisar dia pun bingung dan juga berpikir kalau sepertinya orang tua ini udah gila sejak dia dikurung lebih lama di tempat ini. Namun untuk selir yang ada bersama dengan dirinya, dia mengatakan kalau gila ataupun tidak itu semua tidaklah penting. Karena yang terpenting adalah membuat orang tua itu menyerahkan pusaka jangkrik S9 langit, ucap dari gadis ini ataupun tante ini, dan hal itu pun juga dibenarkan oleh Kaisar. Di sini Kaisar dia meminta kepada orang tua itu untuk menyerahkan pusaka itu. Jika tidak, maka dia akan memberikan pelajaran yang jauh lebih menyakitkan kepada orang tua itu, dan itu membuat orang tua ini alih-alih dia takut justru dia malah menertawainya. Bahkan dia juga meminta kepada Kaisar untuk menunjukkan semua trik-trik baru yang dimiliki oleh Kaisar kepada dirinya karena dia sudah bosan di tempat ini. Tapi untuk Nona ini ataupun ya selir ini, dia meminta kepada orang tua itu untuk menyerahkan es jangkrik es kepada mereka, dan dia berjanji kalau dia akan memberikan kebebasan untuk orang tua itu. Dan untuk orang tua ini, dia pun mengatakan, hei, apakah kau pikir aku adalah bocah 3 tahun? Memangnya kalian berani melepaskanku? Ucap dari orang tua ini yang membuat dia diberikan peringatan kembali oleh Kaisar, dan itu membuat Kaisar dia sangat kesal dan dia mengatakan, apakah kau pikir aku tidak bisa menyingkirkan dirimu? Ucap dari Kaisar. Tapi untuk orang tua ini, alih-alih dia takut, dia mengatakan, hei, jika kau memang ingin menyingkirkanku, kau pasti sudah melakukannya sejak lama, tapi kau tidak bisa melakukannya. Kau pasti ingin mendapatkan pusaka jangkrik S9 langit, karena itu dapat membantu seseorang menjadi jauh awet lebih mudah dan panjang umur tentunya. Dan itu adalah pusaka yang sangat berharga milikku. Dan aku juga tidak takut jika kau ingin menyingkirkan diriku. Tapi aku tahu kalau kalian semua justru malah takut jika kalian menjadi tua, rentah, ubanan, dan juga rentan seperti diriku, ucap dari orang tua ini. Di sini orang tua ini dia kembali memberikan sebuah provokasi kepada Kaisar dan juga Astelir. Kalau 8 ataupun 10 tahun lagi mereka semua pasti bentuknya akan sama dengan dirinya dan Kisu tentunya, ucap dari orang tua itu yang membuat Astelir ini dia pun panik karena dia nggak mau jadi baba. Dia nggak mau jadi kakek-kakek ataupun nenek-nenek yang kisut, dan itu membuat selir ini dia pun panik karena dia harus mendapatkan jangkrik itu untuk dapat terus awet muda. Sedangkan untuk orang tua ini, dia mengatakan kepada Kaisar untuk berhati-hati karena memang kemampuan Kaisar dalam menguasai teknik golok iblis surgawi itu cukup luar biasa, tapi nyatanya itu masih belum cukup untuk dapat mengalahkan dirinya karena kau baru mempelajarinya kurang dari setengah. Dan saat ini pondasimu juga sangat-sangat kacau dan kau membutuhkan jangkrik es untuk dapat menjadi jauh lebih kuat, ucap dari orang tua ini. Karena tidak, kau akan terus menua dan kau akan gagal, ucap dari dirinya yang membuat Kaisar dia pun sangat-sangat marah. Tapi untuk orang tua ini, dia meminta kepada Kaisar untuk pergi dan pergilah dan berikan aku makanan dan juga teman untuk dapat bermain. Dan mungkin aja ketika kalian melayaniku selama 1 tahun penuh, aku ya mungkin akan merubah pikiranku untuk dapat memberitahukan di mana jangkrik es itu berada. Ya mungkin saja aku akan melakukannya, ucap dari orang tua itu yang membuat Kaisar sangat-sangat kesal. Di sini Kaisar dia sangat kesal dengan orang tua itu, padahal tujuannya datang ke tempat ini untuk memberikan pelajaran untuk dapat melampiaskan amarahnya. Tapi yang ada justru malah tambah marah.
Tapi untuk selir ini yang memang dia membutuhkan itu untuk tetap awet muda, dia pun mencoba untuk dapat membujuk kaisar dan dia mengatakan bagaimana jika mereka benar memberikan pelayanan untuk orang tua itu. Tapi itu juga malah menyenggol ego yang dimiliki oleh kaisar. Di sini kaisar dia pun mengatakan bagaimana mungkin dia bisa melakukannya karena itu akan melukai ego yang ia miliki. Tapi untuk selir ini dia pun kembali mencoba untuk dapat membujuk kaisar, di mana dia mengatakan kalau bayangkan saja jika mereka memberikan pelayanan kepada orang tua itu, memberikan apa yang ia inginkan, dan setelah mereka sudah melakukannya selama 1 tahun dan mereka tiba-tiba aja mencabut fasilitas itu, pasti orang tua itu akan frustasi. Karena dia telah mendapatkan kemewahan dan tiba-tiba aja fasilitas itu diambil, dia pasti akan menjadi gila dan pasti dia nggak punya pilihan lain selain mendapatkan apa yang telah ia dapatkan sebelumnya. Jadi mereka pasti akan mendapatkan jangkrik es itu, ucap dari selir ini. Dan ketika mereka mendapatkannya, maka mereka akan membalaskan 1000 kali lipat lebih kejam kepada orang tua itu. Ucap dari selir ini yang mencoba untuk dapat membujuk kaisar. Sedangkan untuk orang tua ini, dia pun tahu kalau selir itu pasti dia akan takut akan tua. Dan dia yakin kalau selir itu pasti akan mencoba untuk dapat membujuk kaisar. Karena itu adalah sifat alami yang dimiliki oleh seorang wanita. Tapi di sini orang tua ini ternyata dia juga memiliki sebuah rahasia besar di balik tudung palanya. Dan ketika dia mencoba membuka ikatan di atas kepalanya, ternyata dia memiliki jiwa lainnya. Dan ternyata ini adalah wujud aslinya. Dan dia mengatakan jika saja dia tidak dikhianati oleh rekannya, dia tidak akan mungkin dapat dikalahkan dan jatuh dalam kondisi menyedihkan seperti ini, ucap dari dirinya. Sedangkan di sudut lainnya, di kuil Tao Xideng yang ada di kota Xiaoqiu saat ini, si rambut hijau dia pun mendapatkan sebuah informasi tentang kondisi dari kediaman Adipati Jicang, di mana dia mengatakan kalau Adipati Jicang akan mengadakan sebuah upacara pemakaman untuk istrinya dan juga para jenderal serta yang lainnya. Tapi dia juga tidak mendapatkan informasi apapun tentang keberadaan dari Jiva. Bahkan dia juga tidak melihat sosok dari Jiva, ucap dari dirinya. Tapi karena memang dia mendapatkan informasi dari kaisar kalau Jiva dia masih hidup, membuat Raja Iblis dia pun meminta kepada anaknya untuk mencari keberadaan dari Jiva dan terus awasi gerak-geriknya, ucap dari Raja Siluman. Dan hal itu pun dipahami oleh mereka semua. Tapi mendengar kalau mereka semua mendapatkan tugas untuk dapat menyelidiki keberadaan dari Jiva membuat si Gempal dan pun bertanya lantas bagaimana dengan dirinya. Kenapa dia tidak mendapatkan tugas untuk dapat mencari keberadaan dari Jiva, ucap dari dirinya, yang membuat mereka pun mengatakan kalau si Gempal ini wujud yang terlalu gede untuk mencari informasi, apalagi isi palanya dangkal, nggak akan mungkin dia bisa menjadi seorang mata-mata. Tapi mendengar itu juga membuat mereka pun tertawa karena memang si Gempal ini nggak berguna juga. Tapi mendengar mereka semua tertawa membuat Raja Siluman dia pun kesal kenapa mereka masih dapat tertawa ketika mereka telah gagal dalam menjalankan tugas yang kesekian kalinya. Dan itu membuat mereka semua langsung terdiam ketika Raja Siluman marah kepada mereka yang telah gagal tugas tapi masih bisa tertawa seperti ini. Tapi untuk Nona Mei dia nggak peduli dan dia langsung mengeluarkan sesuatu dan dia menyiapkan hadiah untuk Raja Siluman yang membuat Raja Siluman dia pun kesal juga. Kenapa Mei? Jangan kira kalau aku terus memanjakan dirimu, kau bisa bertindak sesuka hatimu tanpa rasa takut, ucap dari Raja Siluman yang membuat mereka semua pun cukup terkejut ketika Raja Siluman marah kepada Nona Mei. Raja Siluman dia nggak pernah sekalipun marah kepada Putri 9. Tapi untuk garis ini dia nggak peduli dengan itu semua dan dia mengatakan kalau dia menyiapkan sesuatu untuk ayahnya, sebuah hadiah, dan ternyata hadiahnya adalah penutup kumis yang menurutnya itu sangat cocok untuk ayahnya. Iya. Sebenarnya apa gunanya penutup kumis? Nggak ada. Tapi untuk Raja Siluman dia pun senang ketika dia mendapatkan hadiah dari putrinya. Dan dia mengatakan kalau ini apakah tidak keren? Keren kan? Ucap dari dirinya yang Iya keren, ucap dari mereka yang gak punya pilihan lain. Tapi untuk Raja Siluman dia pun senang. Dan dia justru malah tambah bersemangat untuk dapat menjalankan tugas setelah dia mendapatkan hadiah dari putri kesayangannya. Sedangkan di sudut lainnya, di kediaman dari Adipati Jicang, dia dan juga para jenderal mereka sedang melakukan sebuah upacara pemakaman. Di sini orang tua ini dia terlihat sangat-sangat sedih ketika dia harus kehilangan orang-orang terbaik dan juga istrinya. Tapi di sini untuk para jenderal mereka mengatakan untuk tidak perlu khawatir dan mereka pun yakin kalau saat ini Nyonya dan juga yang lainnya mereka sangat senang ketika misi mereka telah berhasil kepada Tuan Muda kedua. Dan itu juga membuat Adipati dia pun berpikir semoga saja ini semua benar, ucap dari dirinya. Sedangkan keesokan harinya di pasar yang ada di kota Shiki saat ini, orang-orang yang dimiliki oleh Raja Siluman mereka mencoba untuk dapat mencari tahu tentang keberadaan dari Jiva. Dan untuk mencari informasi mereka malah berjualan bakpao.
Namun untuk si Kuntet, di tengah-tengah mencari informasi dia membayangkan untuk hidup bersama dengan Nona Mei. Karena dia memang sangat menyukai Nona Mei. Tapi melihat si Kuntet yang terus berhayal membuat Nona Mei, dia pun bertanya apa yang coba dipikirkan oleh si Kuntet ini. Dan itu membuat si Kuntet dia hanya tertawa dan mengatakan kalau semua tidak ada apa-apa. Bahkan di tengah-tengah penyelidikan tiba-tiba aja dia sesak berak. Waduh. Padahal baru aja mulai udah kebelet aja. Waduh. Namun di sela-sela itu juga tiba-tiba aja Adipati Chang dia pun melintasi mereka semua yang membuat Nona Mei dia pun berpikir kalau sepertinya orang itu pasti akan pergi menuju tempat di mana Jiva berada, dan itu membuat Nona Mei dia pun memberikan sebuah petunjuk kepada rekannya kemana dia harus pergi. Karena benar saja untuk Nona Mei dia pun kini mengikuti Adipati Chang pergi menuju sebuah tempat di mana Jiva berada, dan untuk tempat yang mereka tuju ternyata adalah Gunung Yinbo, memang tempat di mana Jiva berada. Sedangkan di Gunung Yinbo sendiri saat ini untuk senior Yuzi dia mencari keberadaan dari Jiva dan nggak menemukannya, dan itu membuat senior Yuzi dia pun bingung dengan apa yang harus ia lakukan. Karena nanti jika saja Adipati Chang dia datang dan bertanya tentang keberadaan dari Jiva, lantas apa yang harus aku ucapkan? Ucap dari dirinya yang panik. Tapi ketika dia masih berpikir tentang alasan apa yang harus ia gunakan, tiba-tiba aja lah Adipati Chang telah muncul dan dia meminta untuk dapat bertemu dengan Jiva, yang membuat orang tua ini dia bingung dengan apa yang harus ia lakukan, dan dia mengatakan Chang, siapkan sedikit mentalmu dan dengarkan perkataanku baik-baik, ucap dari senior Yuzi. Sini senior Yuzi dia mengatakan kalau telah terjadi sesuatu kepada Jiva dan dia nggak tahu juga harus bilangnya apa, dan tapi pada akhirnya namun sebelum senior Yuzi dia menyelesaikan bicaranya, Adipati Chang dia mengatakan kalau dia telah siap untuk dapat menerima kondisinya apapun itu, karena dia yakin itu semua adalah takdir dari surga. Meskipun memang telah melakukan sebuah formasi tapi gagal, itu semua tidak ada masalah untuk senior Yuzi. Dia pun yakin itu semua adalah kehendak dari surga. Jadi dia nggak masalah jika ada terjadi sesuatu dengan Jiva, ucap dari dirinya. Dan untuk senior Yuzi, dia pun mengatakan sebenarnya metode formasi itu berjalan dengan lancar, hanya saja ada sesuatu yang sedikit mengganggu, ucap dari dirinya, yang membuat Adipati Chang dia pun bingung apa yang coba diucapkan oleh senior Yuzi. Tapi dia juga melihat kalau ternyata muncul sebuah asap tempat di mana senior Yuzi berada, dan apakah ada seseorang yang sedang memasak, ucap dari dirinya, yang membuat senior Yuzi dia pun berpikir apakah jangan-jangan itu adalah Jiva, pikir dari dirinya. Dan ketika senior Yuzi dia pun mencoba untuk dapat melihat ke atas sana, dia ternyata melihat kalau ternyata itu adalah Jiva yang sedang bakar ikan. Padahal seharian dicariin di mana ternyata dia sedang bakar ikan, ucap dari senior Yuzi yang kesal. Dan untuk Jiva, dia pun mengatakan kalau saat ini apakah guru kau sudah selesai main air, ucap dari dirinya, yang membuat senior Yuzi tentunya sangat-sangat kesal dengan Jiva. Namun tak lama setelahnya Adipati Chang dia pun datang, dan melihat ayahnya datang membuat Jiva tentunya dia sangat-sangat senang, dan terjadilah reuni di antara mereka berdua. Ya, reuni bapak anak. Dan untuk Jiva dia langsung nemplok sama bapaknya. Nah, memang udah lama sekali mereka tidak bertemu, ya sekitar 1 bulan lebih. Dan untuk Adipati Chang dia pun senang dengan kondisi dari Jiva yang memang sungguh sangat luar biasa. Tubuhnya sudah pulih dan tumbuh jadi lebih mantap seperti ini. Bahkan saat ini untuk Jiva dia pun coba untuk dapat menantang ayahnya dan menguji kemampuan apa yang ia miliki, dan itu membuat kini bapak dan juga anak yang baru aja temu udah gelut. Mereka berdua saling jual beli serangan untuk dapat menguji kemampuan apa yang dimiliki oleh Jiva. Dan apa yang akan selanjutnya terjadi akan dibahas di part lanjutannya aja untuk Jiva. Next, besok harusnya adalah buku ajaib itu, atau enggak ini sih, kalau enggak Jiva lagi. Oke, udah itu aja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya untuk Jiva besok. Ini sama jawaban, nggak tahu lah jawaban sama apa gitu, gue cari dulu informasinya. Oke, sampai jumpa video selanjutnya. Bye, thank you, happy weekend untuk kita semua.